tujuan dari kita harus mempelajari kebutuhan pembelajaran ini kira-kira? Untuk apa sebetulnya kan ya? Menyusun kebutuhan pembelajaran ini sebenarnya untuk dalam rangka peningkatan apa Mbak Jain? Kompeten? Kompetensi ya. Baik, apa namanya di dalam menyusun kebutuhan pembelajaran itu yang pertama adalah menyusun kebutuhan pembelajaran dan pengembangan. Apa saja, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berhubungan dengan proses menyusun kebutuhan pembelajaran dan pengembangan untuk peningkatan kompetensi kerja adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama pengetahuan. Pengetahuan tentang sasaran, organisasi, dan departemennya. Pengetahuan juga tentang kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran organisasi dan departemen. Pengetahuan tentang metode dan teknik pembelajaran dan pengembangan. Pengetahuan tentang sumber daya pembelajaran dan pengembangan yang tersedia. Jadi, di dalam menyusun kebutuhan pembelajaran dan pengembangan itu tentunya kita harus memahami dulu apa tujuannya itu. Yaitu adalah agar kita mengetahui. Nah, sebelum saya masuk ke dalam ini, izinkan saya untuk share materinya ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Sudah, Ibu. sudah terlihat. Baik. Baik, di dalam menyusun kebutuhan pembelajaran dan pengembangan yang perlu kita pahami adalah bahwa pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berhubungan dengan proses menyusun kebutuhan, pembelajaran, dan pengembangan untuk peningkatan kompetensi pekerja itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan tentang sasaran organisasi dan departemennya. Pengetahuan tentang kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran Kalau di organisasi dan Papua tuh departemen. belum bilang orang doti. Selanjutnya, pengetahuan tentang metode dan teknik pembelajaran dan pengembangan. Selanjutnya, pengetahuan tentang sumber daya pembelajaran dan pengembangan yang tersedia. Apa saja nih? Yaitu adalah keterampilan. Keterampilannya keterampilan dalam menganalisis data, keterampilan dalam mengidentifikasi kebutuhan, keterampilan pengembangan dalam mengembangkan rencana pembelajaran dan keterampilan dalam berkomunikasi. Jadi apa saja yang kita bangun nih? Skill keterampilannya itu keterampilan dalam menganalisis datanya, keterampilan dalam mengidentifikasi kebutuhannya, keterampilan dalam pengembangan dalam mengembangkan rencana pembelajaran dan keterampilan dalam berkomunikasi. Sikap kerjanya apa? Yaitu adalah kemampuan bekerja sama, kemampuan berorientasi pada hasil, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan secara adaptif. Pengetahuan. Apa yang dimaksud dengan pengetahuan? Pengetahuan itu adalah tentang sasaran organisasi atau departemen dan penting untuk memahami kebutuhan pembelajaran dan pengembangannya. Selanjutnya, kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran organisasi dan departemen itu harus diidentifikasi untuk menentukan jenis pembelajaran dan pengembangan yang dibutuhkan. Metode dan teknik pembelajaran dan pengembangan yang tersedia harus diketahui agar dapat dipilih metode dan teknik yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, sumber daya pembelajaran dan pengembangan yang tersedia juga harus diketahui agar dapat direncanakan pembelajaran dan pengembangan yang realistis. Nah, selanjutnya kita mengarah ke keterampilan. Keterampilan dalam menganalisis data itu diperlukan untuk menganalisis data kinerja karyawannya dan data lainnya yang untuk mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran dan pengembangan. Keterampilan dalam mengidentifikasi kebutuhan itu diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran dan pengembangan secara akurat. Keterampilan dalam mengembangkan rencana pembelajaran dan pengembangan diperlukan juga untuk mengembangkan rencana pembelajaran dan pengembangan yang efektif. Keterampilan dalam berkomunikasi diperlukan juga untuk berkomunikasi dengan kebutuhan karyawan dan pemangku kepentingan lainnya tentang pembelajaran dan pengembangan. Nah, sikap kerjanya, kemampuan bekerja sama diperlukan untuk kita dalam hal sikap kerja. Yaitu adalah kemampuan bekerja sama diperlukan untuk bekerja sama dengan karyawan. Artinya apa? Pembangunan timnya secara manajerial, dan pemangku kepentingan lainnya dalam Nggak proses ada materinya menyusun ya. kebutuhan pembelajaran dan pengembangan.
Ada lagi juga dalam sikap kerja itu adalah kemampuan berorientasi pada hasil diperlukan untuk fokus pada hasil yang ingin dicapai melalui pembelajaran dan pengembangan. Selanjutnya masih dalam sikap kerja. Kemampuan berpikir kritis itu diperlukan untuk berpikir kritis tentang kebutuhan pembelajaran dan pengembangan dan untuk mengembangkan solusi yang efektif. Masih dalam sikap kerja, kemampuan adaptif diperlukan untuk beradaptasi kebutuhan pembelajaran dan pengembangan untuk peningkatan kompetensi kerja dapat dilakukan secara efektif. 4 kriteria unjuk kerja atau KUK dalam menyusun kebutuhan pembelajaran dan pengembangan. Data dan informasi terkait kebutuhan pembelajaran dan pengembangan pekerja diidentifikasi sesuai dengan metode yang digunakan. Hasil identifikasi dianalisis untuk menentukan kebutuhan pembelajaran dan pengembangan pekerja. Selanjutnya, kebutuhan pembelajaran dan pengembangan dikompilasi berdasarkan pengelompokan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya, prioritas pembelajaran dan pengembangan ditentukan sesuai dengan tingkat kepentingan dan ketersediaan sumber daya di organisasi. Kita kalau bicara data dan informasi terkait kebutuhan pembelajaran dan pengembangan pekerja itu diidentifikasi sesuai dengan metode yang digunakan. Ada namanya analisis data kinerja karyawan, ada survei karyawan, ada interview dengan manajerial atau manajer, dan selanjutnya ada namanya analisis tren industri. Selanjutnya ada analisis kondisi pasar daripada tenaga kerjanya, dalam hal maksud dari data dan informasi terkait kebutuhan pembelajaran dan pengembangan pekerja itu dapat diidentifikasi sesuai dengan metode yang digunakan melalui berbagai cara. Antara lain, yang dimaksud dengan analisis data kinerja karyawan itu adalah analisis data kinerja karyawan dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran kinerja karyawan. Data kinerja karyawan dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti penilaian kinerja, kuesioner kinerja, dan wawancara kinerja. Survei karyawan, yaitu adalah dapat dilakukan untuk mengidentifikasi semua kebutuhan pembelajaran dan pengembangan karyawan. Survei dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti kuesioner, wawancara, atau fokus kepada group discussion. Nah, dengan wawancara dengan manajer, yaitu adalah dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran dan pengembangan karyawan berdasarkan daripada perspektif manajernya. Manajer juga dapat memberikan informasi tentang kompetensi apa saja yang dibutuhkan karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya ini pada saat kita lakukan wawancara ya. Itu tujuannya juga adalah mengidentifikasi kebutuhan pembelajarannya. Apa sih yang harus kita butuhkan karyawan ini berdasarkan perspektif daripada manajer. Manajer juga dapat memberikan informasi tentang kompetensi yang dibutuhkan karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Ada lagi namanya analisis tren industri, yaitu adalah dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan untuk menghadapi perubahan di industri atau adanya rekayasa engineeringnya, rekayasa industrinya, atau tren industrinya, atau dapat diperoleh juga dari berbagai sumber, atau tren market apa hari ini, dan seperti laporan industri, artikel, dan juga konferensinya. Selanjutnya, ada namanya analisis kondisi pasar tenaga kerja. Analisis kondisi pasar tenaga kerja itu dapat dilakukan untuk identifikasi kompetensi yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar tenaga kerja. Kondisi pasar tenaga kerja juga dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti laporan pasar tenaga kerja, artikel, dan konferensi. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran dan pengembangan pekerja juga harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan karyawan. Organisasi juga dapat menggunakan kombinasi dari berbagai metode untuk mendapatkan data dan informasi yang komprehensif. Berikut adalah beberapa tips untuk mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran dan pengembangan pekerja secara efektif. Mulailah dengan memahami sasaran organisasinya apa. Selanjutnya kita identifikasi kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran organisasi. Apa goalnya kita? Apa tujuannya? Gunakan berbagai metode untuk mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran dan pengembangannya. Kita kumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber. Kita analisis data dan informasi secara komprehensif, dapat umpan balik dari karyawan dan manajernya.
Dengan mengikuti tips-tips tersebut, organisasi dapat mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran dan pengembangan pekerja secara efektif sehingga dapat meningkatkan kompetensi pekerja dan mendukung pencapaian sasaran dalam organisasi. Hasil dari identifikasi dianalisis untuk menentukan kebutuhan pembelajaran dan pengembangan pekerja. Yang kedua, jadi setelah kita hasil identifikasi kebutuhannya, pembelajaran dan pengembangan pekerja itu tadi untuk menentukan kebutuhan pembelajaran dan pengembangan pekerjanya melalui beberapa langkah, adanya konsolidasi data atau konsolidasi data dan informasi, pengelompokan data dan informasi, kita identifikasi kesenjangan kompetensi, kita prioritaskan kebutuhan pembelajaran dan pengembangan. Maksud dari konsolidasi data dan informasi itu adalah data dan informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber harus dikonsolidasikan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data dan informasi tersebut saling konsisten dan dapat dianalisis secara efektif. Selanjutnya, pengelompokan data dan informasi. Data dan informasi yang telah dikonsolidasi dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai kriteria, seperti jenis kompetensi, tingkat kompetensi, dan kebutuhan karyawan. Hal ini juga dilakukan untuk memudahkan analisis dan pengambilan keputusan. Selanjutnya kita identifikasi kesenjangan kompetensinya. Setelah data dan informasi dikelompokkan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasikan kesenjangan kompetensi. Kesenjangan kompetensi itu adalah perbedaan antara kompetensi yang dibutuhkan dan kompetensi yang dimiliki oleh karyawan. Selanjutnya kita prioritaskan kebutuhan pembelajaran dan pengembangan. Setelah kesenjangan kompetensi diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah memprioritaskan kebutuhan pembelajaran dan pengembangan. Prioritas kebutuhan pembelajaran dan pengembangan dapat didasarkan pada berbagai faktor seperti tingkat kesenjangan kompetensi, dampak terhadap kinerja, dan ketersediaan daripada sumber daya. Yang kelima adalah kita mengembangkan rencananya dalam hal pembelajaran dan pengembangan itu. Langkah terakhir adalah mengembangkan rencana pembelajaran dan pengembangan. Rencana pembelajaran dan pengembangan harus mencakup tujuan, baik itu tujuan sasaran, metode, dan anggarannya. Nah, sekarang ini adalah beberapa tips yang untuk kita bisa menganalisis dari hasil identifikasi kebutuhan pembelajaran dan pengembangan pekerja secara efektif. Kita gunakan berbagai metode analisis data. Selanjutnya kita dapat umpan balik dari karyawan dan manajer. Selanjutnya kita dapat umpan balik dari karyawan dan manajer dan pertimbangkan faktor-faktor yang relevan. Maksud dari kita gunakan berbagai metode analisis data itu adalah berbagai metode analisis data digunakan untuk menganalisis hasil identifikasi kebutuhan pembelajaran dan pengembangan pekerja. Beberapa metode analisis data yang umum digunakan antara lain statistik, SWOT, dan analisis gap. Selanjutnya, kita dapat umpan balik dari karyawan. Umpan balik itu adalah membantu untuk memastikan bahwa hasil dari analisis akurat dan dapat diterima oleh semua pihak. Selanjutnya kita dapat umpan balik dari karyawan, kita pertimbangkan faktor-faktor yang relevan. Dengan mengikuti tip-tip tersebut, semoga organisasi dapat menganalisis hasil daripada identifikasi kebutuhan daripada pembelajaran dan pengembangan pekerja secara efektif sehingga dapat menentukan kebutuhan pembelajaran dan pengembangan pekerja yang tepat. Yang ketiga adalah kebutuhan pembelajaran dan pengembangan dikompilasi berdasarkan pengelompokan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Maksud itu adalah kebutuhan pembelajaran dan pengembangan dapat dikompilasi berdasarkan pengelompokan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan mengikuti langkah-langkah identifikasi kriteria pengelompokan, klasifikasi kebutuhan pembelajaran dan pengembangan, kita buat laporan pengelompokan. Baik, dalam identifikasi kriteria pengelompokan dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Beberapa kriteria pengelompokan yang umum digunakan antara lain jenis kompetensi, tingkat kompetensi, dan kebutuhan karyawan. Jenis kompetensinya apa? Seperti kompetensi teknis, kompetensi interpersonal, dan kompetensi kepemimpinan. Selanjutnya tingkat kompetensi, seperti kompetensi dasar, kompetensi menengah, dan kompetensi lanjut. Kebutuhan karyawan, seperti kebutuhan untuk meningkatkan kinerja, kebutuhan untuk mengembangkan karir, dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan perubahan. Selanjutnya, klasifikasi kebutuhan pembelajaran dan pengembangan. Kebutuhan pembelajaran dan pengembangan yang telah dikumpulkan diklasifikasikan berdasarkan kriteria pengelompokan yang telah ditentukan.
Kita buat laporan pengelompokan. Laporan pengelompokan berisi informasi tentang kebutuhan pembelajaran dan pengembangan yang telah diklasifikasikan. Laporan ini juga dapat digunakan untuk menganalisis kebutuhan pembelajaran dan pengembangan dan mengembangkan rencana pembelajaran dan pengembangan. Juga ini adalah tips yang untuk mengkompilasi ya kebutuhan pembelajaran dan pengembangan berdasarkan pengelompokan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang pertama kita gunakan kriteria pengelompokan yang relevan. Itu adalah kriterianya yang relevan itu akan membantu menganalisis kebutuhan pembelajaran dan pengembangan secara akurat. Selanjutnya ada namanya kita klasifikasi secara komprehensif, yaitu adalah ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua kebutuhan pembelajaran dan pengembangan telah diidentifikasi. Selanjutnya, kita buat laporan pengelompokan yang jelas dan ringkas, yaitu adalah dilakukan untuk memudahkan analisis dan pengambilan keputusan. Dengan mengikuti tips-tips tersebut, organisasi dapat mengkompilasi kebutuhan pembelajaran dan pengembangan berdasarkan daripada pengelompokan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga dapat mengembangkan rencana pembelajaran dan pengembangan yang efektif. Nah, di dalam prioritas pembelajaran dan pengembangan itu juga, di poin keempat, ditentukan juga sesuai dengan tingkat kepentingan dan ketersediaan sumber dayanya. Artinya SDM di organisasinya, yaitu adalah dengan kepentingan dan ketersediaannya, yaitu adalah yang pertama kita identifikasi faktor yang mempengaruhi daripada prioritas, penilaian faktor-faktor tersebut, dan perumusan daripada prioritas. Faktor-faktor yang mempengaruhinya apa? Yaitu tingkat kepentingan kebutuhan pembelajaran dan pengembangannya, dampak terhadap kinerja daripada organisasi, serta yang terpenting itu adalah available-nya daripada sumber dayanya atau ketersediaannya. Di dalam menilai faktor-faktor tersebut, kita juga perlu dinilai secara objektif dan komprehensif. Penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode seperti analisis, analisis gap, dan analisis biaya manfaat. Dalam perumusan prioritasnya, berdasarkan dari hasil penilaian, kebutuhan pembelajaran dan pengembangan dapat diprioritaskan berdasarkan daripada tingkat kepentingan dan ketersediaan sumber daya. Baik, di dalam menentukan prioritas pun juga ada tipsnya, yaitu yang pasti adalah kita harus melibatkan pemangku kepentingan. Itu siapa? Yaitu adalah si karyawan, manajer, dewan direksi, perlu dilibatkan dalam proses penentuan daripada prioritas. Hal ini juga dilakukan untuk memastikan bahwa prioritas yang ditetapkan dapat diterima oleh semua pihak. Kita gunakan metode yang tepat, yaitu digunakan menilai faktor-faktor yang mempengaruhi prioritas. Metode yang tepat akan membantu untuk menghasilkan hasil penilaian yang akurat dan objektif. Pertimbangkan faktor yang relevan. Dalam menentukan prioritas perlu untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan seperti sasaran organisasi, kondisi industri, dan perubahan lingkungan. Dengan mengikuti tips-tips tersebut, semoga organisasi dapat menentukan prioritas pembelajaran dan pengembangan secara efektif sehingga dapat mengembangkan rencana pembelajaran dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam hal ini juga kita ada beberapa contoh faktor yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan prioritas pembelajaran dan pengembangan, yaitu adalah tingkat kepentingan kebutuhan pembelajaran dan pengembangan, dampak terhadap kinerja daripada organisasi, dan ketersediaan daripada sumber daya. Jadi organisasi dapat menggunakan kombinasi dari berbagai faktor tersebut ya untuk menentukan prioritas pembelajaran dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan organisasinya. Jadi, dalam hal ini yang perlu kita pahami bahwa tingkat kepentingan kebutuhan pembelajaran dan pengembangan itu juga harus diprioritaskan. Kenapa? Karena pembelajaran dan pengembangan yang memiliki tingkat kepentingan tinggi dampak dampak sangat signifikan terhadap daripada kerja kinerja dari sebuah organisasi. Dampak terhadap kinerja organisasi yaitu adalah dengan memiliki dampak signifikan, maka organisasi dapat membantu organisasi untuk mencapai daripada sasarannya. Dan selanjutnya, kebutuhan pembelajaran ini juga berdampak terhadap sumber daya yang tersedia dapat ditunda atau dieliminasi. Baik, dalam menyusun kebutuhan pembelajaran dan pengembangan itu juga ada namanya tujuannya, ini contoh aja ya portofolionya.
Prosedurnya adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan pembelajaran dan pengembangan karyawan itu di PT XYZ dapat teridentifikasi dan diprioritaskan secara akurat dan efektif sehingga dapat mendukung pencapaian sasaran organisasi. Ruang lingkup, definisi kebutuhan pembelajaran dan pengembangan itu adalah perbedaan antara kompetensi yang dibutuhkan dengan kompetensi yang dimiliki. Di dalam hal itu ada juga ruang lingkup nih. Prosedur ini berlaku untuk seluruh karyawan. Selanjutnya merupakan karyawan kontrak. Definisinya adalah kebutuhan pembelajaran dan pengembangan adalah perbedaan antara kompetensi yang dibutuhkan dan kompetensi yang dimiliki oleh karyawan. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif. Baik, di dalam prosedur kita identifikasi kebutuhan pembelajaran dan pengembangan. Kebutuhan pembelajaran dan pengembangan karyawan juga diidentifikasi melalui berbagai metode antara lain analisis data kinerjanya, survei, wawancara, analisis tren industri, dan ini portofolionya aja ya. Jika teman-teman melangkah ke kompetensi, sama kembangkan prioritaskan kebutuhannya, kembangkan rencana pembelajaran, implementasi, evaluasi, dan ada namanya tanggung jawab, dokumennya apa saja, monitoring. Nah, ada namanya SOP dalam kebutuhan pelatihan. Ini tujuannya apa? Yaitu adalah memastikan bahwa kebutuhan pelatihan dapat teridentifikasi dan diprioritaskan secara akurat dan efektif sehingga dapat mendukung pencapaian sasaran organisasi. Ruang lingkupnya, prosedur ini berlaku untuk seluruh karyawan dan calon karyawan dalam organisasi. Prosedurnya kita identifikasi kebutuhan pelatihan, kita pengelompokan kebutuhan pelatihan, kita identifikasi kesenjangan kompetensi, kita prioritaskan kebutuhan pelatihan, kita kembangkan rencana pelatihannya, kita implementasikan, kita evaluasi. Sama tanggung jawabnya, kita libatkan kepentingan, gunakan metode yang tepat, pertimbangan faktor yang relevan. Nah, selanjutnya kita laporkan kompilasi daripada kebutuhan pembelajaran dan pengembangan tersebut kepada pemangku kepentingan, manajemen, karyawan, dan direksinya. Nah, seperti ini ya hasilnya dalam misalkan nih jenis kompetensinya teknis. Baru kemampuan menggunakan mengembangkan produk baru nih yang untuk teknis dan untuk yang lanjut. Selanjutnya interpersonal atau dasar kemampuan berkomunikasi efektifnya. Nah, interpersonal menengah, kemampuan bekerja sama dalam tim, interpersonal atau lanjut, kemampuan kepemimpinan, kepemimpinan atau dasar, kemampuan mengelola waktu, kepemimpinan atau menengah, kemampuan membuat karyawan di PT XYZ misalkan didominasi oleh kebutuhan kompetensi teknis. Kebutuhan kompetensi teknis yang paling mendesak adalah kemampuan mengoperasikan mesin baru dan kemampuan yang menggunakan software baru. Kebutuhan kompetensi interpersonal dan kepemimpinan atau leadershipnya juga cukup tinggi, terutama untuk tingkat kompetensi menengah dan lanjut. Berdasarkan dari hasil analisis, maka dapat direkomendasikan beberapa pelatihan yang dapat diberikan kepada karyawan PT XYZ antara lain pelatihan pengoperasian mesin baru, pelatihan penggunaan software baru, pelatihan komunikasi efektif, pelatihan kerja sama tim, pelatihan kepemimpinan, dan pelatihan-pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kompetensi karyawan sehingga dapat mendukung pencapaian sasaran dan organisasi. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dasar dari menyusun kebutuhan pembelajaran dan pengetahuan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia di tempat kerja industrinya masing-masing. Baik, sekarang kita masuk ke dalam sesi diskusi. Silahkan. Baik, terima kasih Ibu Safria atas pemaparan materinya yang Ada luar yang ingin biasa. ditanyakan terkait menyusun
pembelajaran, menyusun kebutuhan pembelajaran dan pengembangan. Kira-kira nih, ada yang ditanyakan atau ada mungkin kendala sulit untuk hal dalam memberikan apa namanya pengembangan di tempat kerja gitu. Baik, izin menambahkan bagi peserta mini course yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan pendapatnya, silahkan untuk open mic dan sampaikan secara langsung. Apabila terkendala dengan operasional seperti tidak bisa menyalakan mic, bisa menanyakan di kolom komentar atau kolom chat. Terima kasih. Oke, silakan Mas. Sorry, saya pindah perangkat sinyalnya. Baik, Bu, tidak apa-apa. Ada yang ingin ditanyakan kira-kira rekan-rekan semua terkait Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan dengan Bu Safria? silakan. Mohon maaf sinyalnya ya. Oke, tidak apa-apa, Bu. Atau mungkin ada kendala kadang di lapangan ya, sulit untuk apa namanya mengetahui potensi, minat. Pernah nggak sih punya tim yang apa namanya eh, nggak ada punya inisiatif? Nah itu juga perlu ditingkatkan pengembangan sumber daya manusianya seperti itu. Atau mungkin ada yang ada nggak punya tim atau punya rekan kerja atau punya karyawan yang nggak ada semangat. Nah, itu juga perlu diberikan khusus pengembangan, pembelajaran, kenapa mereka, kenapa dia tidak memiliki semangat, kenapa dia ini dan itu gitu ya. Itu juga perlu. Oke, gimana rekan-rekan semua ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup penjelasannya?
cukup, Mas Sisam? Atau bagaimana? Baik, apabila tidak ada pertanyaan atau apa yang ingin disampaikan kepada Bu Safria, mungkin sesi berikutnya, sesi diskusi, mungkin kita eh, selesaikan. Mungkin untuk selanjutnya, kepada Bu Safria, mungkin ada closing statement untuk disampaikan kepada para peserta. Monggo, Baik. dipersilakan. Baik, nggih, Mas. Ini harus mengikuti daerah sana saya. Baik, di dalam hal pengembangan, tentunya dalam hal pengembangan sumber daya manusia ya, memang sangat menarik, Mas, dibahas. Artinya, sangat menarik itu kenapa? Karena di dalam pengembangan sumber daya manusia, dalam hal ini pembelajaran, pengembangan kebutuhan pembelajaran itu menentukan langkah goalnya ini apa, maunya gimana. Kita misalkan nih punya target produksi sekian. Nah, tentunya kan harus didukung oleh sumber daya manusia yang sesuai dengan kapasitas itu. Untuk mencapai goal itu, berarti yang dibutuhkan apa? Pengembangan sumber daya manusianya. Artinya diberi skill, diberi kompetensi, diberi apa namanya panduan, SOP, bagaimana tingkat daripada keminatannya dia, tingkat daripada semangat kerjanya dan lain-lain. Seperti itu kurang lebihnya ya yang bisa saya sampaikan bahwa di dalam kebutuhan pengembangan pembelajaran itu luas. Jadi tidak kalau yang saya sampaikan itu kan hanya kulit-kulitnya saja ya. Artinya tidak cukup dalam hal mengembangkan itu sebatas mengembangkan saja, tetapi juga kita harus lihat juga minat bakatnya mereka ini apa, potensinya apa. Jadi ketika kita meng-hire atau membawa dia ke salah satu organisasi kita atau departemen kita, tentunya dia sangat membantu dan sangat relevan dalam menuju kurang lebihnya. Mas, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Safria atas closing statementnya yang sangat luar biasa. Baik, semoga apa yang telah disampaikan kepada oleh narasumber kepada kita semua sebagai peserta bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus belajar, berkembang, dan menerapkan ilmu yang telah kita peroleh pada hari ini. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Safria yang telah meluangkan waktunya untuk sharing materi yang sangat luar biasa pada hari ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak Bu Safria untuk bisa hadir dalam kegiatan mini course AC pada hari ini. Selanjutnya, kita akan melakukan sesi dokumentasi bersama terlebih dahulu dengan pose mengepalkan tangan seperti ini. Pada rekan saya dipersilahkan untuk mengambil dokumentasi. Baik, mungkin untuk teman-teman peserta yang hadir dalam mini course AC, silahkan untuk bisa open cam dan bisa mengikuti gerakan mengepalkan tangan seperti saya di depan kamera. Baik, untuk rekan-rekan yang lain dipersilahkan untuk open kamera sebentar. Baik, saya hitung mundur dari tiga, tiga, dua, satu. Terima kasih. Baik, satu lagi, mohon untuk bisa eh, bertahan apa posenya. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih rekan-rekan yang Baik, sudah terima kasih hadir. semuanya atas waktunya pada pagi Senin hari ini. Semoga happy enjoy workingnya. Sehat selalu, happy enjoy. Thank you so much. See you. Baik, Terima kasih. Ih, terima kasih. Oh, oh iya. Teman-teman eh, hadirin yang masih stay di Zoom meeting ini, mohon izin memberikan informasi bahwa teman-teman sudah bisa untuk mengklaim sertifikat peserta AC yang sudah dikirimkan oleh rekan saya di kolom komentar. Mohon untuk bisa mengisi dan juga eh, kalau sudah nanti bisa menunggu proses untuk bisa mendapatkan sertifikatnya. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali.